Tarakan yang dikenal dengan wilayah yang memiliki potensi minyak mentah menjadi salah satu kawasan incaran para penjajah. Setelah merebut wilayah dan untuk mempertahankan, para penjajah membangun beberapa infrastruktur pendukung seperti Bandara Juata Tarakan. Menurut sejarawan Abdul Salam, pembentukan bandara digagas oleh Kesatuan Angkatan Laut Belanda sehubungan dengan Tarakan yang menjadi pangkalan militer untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan, mendukung pengawasan kapal perang dengan 3 pesawat kecil. Membicarakan peninggalan-peninggalan ya, yang atau situs-situs cagar budaya yang ada di Tarakan, baik berupa benda, bangunan, struktur ataupun lokasi situs cagar budaya itu sendiri. Untuk Tarakan itu memang kita tidak bisa melepaskan, atau hampir 90% pembicaraan itu selalu terkait dengan latar belakang kegiatan pertambangan minyak di Tarakan pada zaman Belanda. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa eksploitasi pertambangan minyak pada masa kolonial Belanda di Tarakan itu efektif dan intensif. Eksploitasinya itu dimulai di tahun 1900-an, kemudian aktivitasnya yang semakin meningkat sehubungan dengan jumlah produksi minyak mentah di bumi Tarakan juga meningkat pada saat itu. Kalau dalam catatan-catatan sejarah itu sebetulnya memang lebih banyak berkisar di tahun 1920-an. Nah, relevansi dari pengembangan tadi ini, sumber produksi minyak ini, lalu kemudian mempengaruhi lahirnya beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan di Tarakan. Infrastruktur yang terbangun itu memang ada keterhubungan dengan itu, termasuk sebetulnya dengan bandara ya, atau Bandara Juata yang disebut sekarang ini Bandara Juata. Nah, tetapi mungkin ada sedikit riwayat yang melatari sebelumnya, sebelum ada kerjasama dengan pertambangan minyak, pihak perusahaan pertambangan minyak, maksudnya dalam hal ini adalah BPM, dengan upaya pengembangan bandara ini. Kalau kita melihat sejarahnya, sebetulnya bandara ini itu awalnya memang digagas oleh Angkatan Laut, Kesatuan Angkatan Laut Belanda, terutama sehubungan dengan Tarakan itu ketika menjadi pangkalan militer Belanda untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan. Tarakan menjadi pangkalan kapal perang, kemudian didukung oleh kalau di dalam catatan itu ada 3 pesawat kecil ya, yang mendukung pangkalan ini. Inilah kemudian lalu bandara yang ada sekarang ini, pertamanya itu bandara yang sederhana untuk mendukung pesawat-pesawat tempur yang mengawal kapal-kapal perang. Seiring dengan perkembangan, 1934 Bandara Juata selain menjadi pangkalan militer juga dimanfaatkan perusahaan perminyakan bekerja sama dengan militer Belanda dan perusahaan kargo. Seiring dengan kerapnya terjadi musibah ketika melakukan perjalanan melalui jalur laut. Dari adanya musibah yang sering dialami oleh perusahaan BPM yang pada saat itu masih lebih mengandalkan kegiatannya yang terkait dengan perairan, lalu kemudian memusatkan juga untuk upaya-upaya di bagian transportasi.
Nah, di bagian transportasi ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang memudahkan arus transportasi udara oleh perusahaan-perusahaan ini tadi, lalu kemudian menawarkan untuk bekerja sama sekalian dengan perusahaan. Jadi bandara ini dikelola pada saat itu ada namanya perusahaan yang Knilem, KNILM. Nah, ini adalah perusahaan transportasi udara yang sebetulnya milik Angkatan Darat Belanda pada saat itu, kemudian mengadakan kerjasama perbaikan-perbaikan dengan pihak BPM, pihak BPM untuk meningkatkan arus transportasi di bandara tadi ini, yang tadinya cuma sederhana saja karena memang untuk landasan sederhana untuk mendukung pertahanan tadi, kemudian ditingkatkan untuk lebih ke upaya-upaya bandara ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya komersil. Setelah melalui proses kurang lebih 3 tahun, tepat tanggal 6 Januari 1937, bandara diresmikan untuk rute penerbangan dari Batavia, Surabaya, Balikpapan, Balikpapan, Tarakan, bahkan ada rute penerbangan ke Manila, Filipina. Nah, ini Knilem tadi dengan pihak BPM lalu melakukan kerjasama ini mulai digagas di tahun 1934, kemudian efektif 34, 35, 36 terus dilakukan perbaikan, dan nanti di tahun 1937 baru benar-benar efektif digunakan untuk komersil bandara ini, dan secara resmi diumumkan oleh Direktur Knilem tadi secara resmi tanggal 6 Januari 1937 bandara ini sudah diupacarakan, diresmikan untuk rute penerbangan dari Batavia. Pada saat itu bandara di Cilincing, Halim Perdana Kusuma, kemudian melayani rute Batavia, Surabaya, kemudian ke Balikpapan, Tarakan, lalu ada juga rute penerbangan sampai ke Manila. Nah, rute penerbangan ke Manila, Filipina ini yang disinggahi adalah termasuk Tarakan dan Balikpapan. Itu secara resmi digunakan di 6 Januari 1937. Sebagai sejarawan, Salam berharap beberapa objek sejarah yang ada di Bandara Juanda Tarakan, seperti runway dan fasilitas peninggalan perang, tetap dilestarikan. Harapan saya pribadi dan tentunya juga menjadi harapan kita semua bahwa dari sisi sejarah, ya, bandara ini sebetulnya sangat penting dan menyimpan rekaman peristiwa yang menghubungkan dengan sejarah perkembangan Kota Tarakan itu sendiri, sehingga bandara ini kalau kita kategorikan sebetulnya dia adalah merupakan salah satu kawasan yang dalam konteks peninggalan cagar budaya, dia termasuk adalah kawasan peninggalan kawasan cagar budaya. Nah, namun kawasan ini sebetulnya masih sangat memerlukan perhatian kita semua, tentunya tidak hanya kepada pemerintah, disandarkan kepada pemerintah, tetapi idealnya semua elemen termasuk masyarakat, kemudian swasta, seharusnya semua bisa mengambil bagian untuk mempertahankan kawasan ini yang memang menunjukkan dia adalah kawasan cagar budaya yang terkhusus dengan kawasan bandara atau bandara Juanda Tarakan. Nah, di sini banyak peninggalan-peninggalan yang memang
perlu untuk sama-sama kita jaga, termasuk yang bandara tadi, karena bandara yang dibangun dan diresmikan 6 Januari 1937, tentu ini adalah menjadi pijakan dasar terhadap sejarah kebandaraan di Tarakan. Dengan berkembangnya Bandara Juwata Tarakan, setelah merdeka, bandara ini awalnya beroperasi sebagai bandara perintis dengan hanya menggunakan pesawat kecil, dan pada awal tahun 2000, Bandara Juwata ditingkatkan statusnya menjadi bandara domestik, dan pada tahun 1997 mulai melayani penerbangan internasional. Bandara Juwata sudah melalui banyak proses dan hingga saat ini masih berfungsi untuk melayani berbagai rute penerbangan di seluruh Indonesia.